zat sifat wujud. Berbicara sejarah berarti berbicara eksistensi manusia di atas panggung kehidupan. Terkadang sulit untuk tidak mencampur adukan antara babat, dongeng, legenda, mitos, dan sejarah. Begitu pula pada sejarah Indramayu. Hingga kini unsur-unsur tersebut masih mendominasi penulisan sejarah. Sebenarnya cukup menjadi bukti sejarah memaksa orang memperhitungkan waktu. Menyoal tentang kerajaan Manukurawa. Catatan tertulis tentang Indramayu pada masa Hindu-Buddha abad kedua hingga abad ke-16 sangat sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah naskah Wangsakerta. Pada naskah karya Pangeran Wangsakerta menyiratkan keterlibatan Indramayu dalam panggung sejarah pada abad ke-5. Mengenai isi naskah dan keberadaan Indramayu, setidaknya perlu dicatat 3 hal. Pertama, tertulis adanya kerajaan di lembah Sungai Cimanuk pada abad ke-5 bernama Kerajaan Manukurawa. Namun ada pula yang menyebutkan hanya berupa mandala atau pedukuhan. Rajanya tak diketahui, tetapi disebutkan seorang putri dari Manukurawa bernama Nilamsari menjadi permaisuri Wiryabanyu, seorang raja dari Indraprahasta yang wilayahnya sekarang berada di Cirebon. Dari perkawinan tersebut lahir seorang putri bernama Suklawati Dewi yang kemudian menjadi permaisuri Wisnuwarman, Raja Tarumanagara keempat yang memerintah sejak 434 sampai 455. Tarumanagara dalam naskah tersebut dianggap sebagai kerajaan yang cukup lama keberadaannya, antara 363 sampai 669 Masehi, sebagai penerus kerajaan Salaka-Negara. Artinya keberadaan Manukurawa atau Indramayu cukup penting karena putrinya Nilamsari menjadi permaisuri kerajaan tetangga Indraprahasta. Putri dari permaisuri itu bahkan menjadi permaisuri kerajaan besar pada zamannya Tarumanagara. Ada semacam gambaran bahwa sejak abad ke-5 Indramayu sudah dikenal akan kecantikan perempuannya, kecantikan yang menarik raja untuk mempersuntingnya menjadi permaisuri. Kedua, pasukan kerajaan Manukurawa yang dipimpin Welut Braja ikut memadamkan pemberontakan Cakrawarman atau Paman Wisnuwarman pada tanggal 14 tahun 359 Saka atau 21 Oktober sampai 18 November 437 Masehi di sekitar Sungai Manukurawa. Hal ini menyiratkan adanya kesetiaan Manukurawa sebagai kerajaan kecil terhadap kekuasaan yang lebih besar yang menaunginya, yakni Tarumanagara. Catatan ketiga, penulisan naskah Wangsakerta pada abad ke-17 melibatkan utusan dari Dermayu atau Indramayu bersama 69 daerah lainnya di Nusantara. Artinya, Indramayu pada masa tersebut diakui sebagai sebuah daerah yang memiliki struktur kekuasaan sehingga layak diundang untuk merumuskan penulisan sejarah. Indramayu juga dianggap sejajar dengan daerah lain yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya. Sumber mengenai ketiga hal tersebut di atas tidak ada dalam naskah lain, baik babat dari daerah lain maupun berita orang-orang selain naskah Wangsakerta. Tentang Indramayu yang dikisahkan hanya sedikit saja dan tidak terlalu mempengaruhi keberadaan sejarah Nusantara atau daerah lain. Lebih dari itu, naskah tersebut berbeda pandangan dan tafsiran akan sejarah Nusantara. Bagi Indramayu, adanya secuil berita dari naskah Wangsakerta yang mengisahkan sepotong cerita kerajaan Manukurawa merupakan sesuatu yang baru untuk ditelisik lebih jauh. Selama ini keberadaan daerah Indramayu senantiasa dimunculkan dalam panggung sejarah, dimulai pada abad ke-16 dan sesudahnya. Patut menjadi catatan, mungkinkah dari naskah yang fenomenal dan kontroversial itu akan menjadi sumber penelitian sejarah Indramayu dengan mengungkap keberadaan kerajaan Manukurawa, Panglima Welut Braja, dan Putri Nilamsari. Namun, ada juga yang menyebutkan jika kerajaan Manukurawa dihubungkan dengan
kerajaan di sekitar lembah Sungai Cimanuk, diantaranya adalah Pulau Mas. Telah berkembang kisah turun-temurun di kalangan masyarakat desa-desa di Kabupaten Indramayu, khususnya desa-desa yang berlokasi di bawah tanggul bantaran Sungai Cimanuk. Jika pada kedalaman Sungai Cimanuk konon terdapat sebuah kerajaan jin dengan istananya yang gemerlap. Satu masyarakat lain menyebutkan hanya sebatas kerajaan jin Pulau Mas yang dipimpin raja yang sakti mandraguna bernama Werdinata. Dalam babat Indramayu disebutkan bahwa dalam rangka membangun Indramayu, Arya Wirarodra sempat bertempur dengan raja kerajaan siluman tersebut. Para jin menganggap pembukaan pedukuhan tersebut telah mengganggu ekosistem mereka di Cimanuk. Sebuah legenda menyebutkan tentang asal mula Pulau Mas. Disebutkan pada masa kerajaan Hindu di Jawa, terdapat sebuah kerajaan Manukrawa yang letaknya di aliran Sungai Cimanuk. Sebagaimana diketahui bahwa Sungai Cimanuk adalah jalur perniagaan besar yang ramai selain di Pontang, Banten, Sunda Kelapa atau Jayakarta. Suatu ketika terdapat pedagang Arab yang berlayar dengan kapal membawa banyak peti emas dengan tujuan Cimanuk. Namun naas, sebuah kecelakaan terjadi yang menyebabkan kapal tenggelam setelah diterjang badai laut. Semua awak tewas mengenaskan, termasuk nahkodanya. Konon, para korin atau jin-jin yang mendampingi setiap nyawa, mereka yang meninggal membentuk suatu komunitas, sebuah kerajaan yang diberi nama Pulau Mas. Nama tersebut diambil dari tumpukan peti emas dalam jumlah sangat banyak. Mereka atau para jin itu dipimpin Jongkara yang berasal dari jangkar kapal tersebut. Sedangkan di wilayah Majapahit, saat itu terjadi sayembara memperebutkan putri Majapahit yang tertawan oleh siluman air. Dikisahkan di antara peserta sayembara terdapat dua pemuda bersaudara kembar bernama Jaran Sari dan Jaran Purnama. Singkat cerita, dengan kesaktian, akhirnya sayembara tersebut dimenangkan oleh salah satu pemuda kembar itu, yakni Jaran Sari. Namun, atas segala tipu muslihat dan pengkhianatan saudaranya Jaran Purnama, akhirnya Jaran Sari tewas terbunuh oleh pasukan kerajaan. Jasad Jaran Sari pun dibuang ke laut. Dalam keadaan tak bernyawa, jasad Jaran Sari terdampar di pantai. Kemudian datanglah Buyut Keci, sosok pejabat Pulau Mas. Berkat kesaktiannya, jasad Jaran Sari dapat dihidupkan kembali dan diberi nama Raden Werdinata. Ia dinikahkan dengan putri Buyut Keci hingga kemudian hari menjadi penguasa gaib kerajaan Pulau Mas. Selain Pulau Mas, terdapat pula kerajaan siluman lain seperti Pulau Karas, Pulau Kuntul, dan Tanjung Bong. Dan ada pula kerajaan Sinang dan Muara Cimanuk yang dipimpin Budi Paksa. Itulah sederetan kerajaan gaib yang ada di wilayah Indramayu. Wallahu a'lam.